Selamat malam, Jemaat BIC yang diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Hari ini sebelum kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, hari ini saya mau membawakan satu lagu, satu pujian yang mungkin baru pertama kali kita nyanyikan di gereja ini. Lagu ini tentang doa Bapa Kami. Saya rindu lewat lagu ini kita boleh berkomunikasi dengan Bapa. Kita boleh memanggil nama Dia, kita boleh berseru. Kita mau keluarkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada nama lain yang di dalamnya kita boleh memanggil Dia Bapa. Dan kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Tak pernah Kau meninggalkan kami Yesus. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak diagungkan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Mari. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Bapa yang di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab di dalam dunia ini tidak ada satu Tuhan yang layak dipanggil, hanya Engkau Tuhan. Di dalam Engkau kami boleh menyerukan Bapa, kami berserukan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab hanya Kau yang berkuasa Tuhan. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. kami sungguh percaya Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Yesus. Mari naikkan syukur kami kepada Tuhan. Angkat suaramu, serukan nama Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang berdaulat atas kehidupannya kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Buat kekasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau hadir Tuhan, melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sungguh kami percaya Tuhan,
kami boleh bersekutu lebih erat lagi kepada Engkau Tuhan. Tidak ada jarak di antara kami dan Sang Pencipta. Sebab hanya di dalam Engkau kami boleh memanggil Engkau Bapa. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Sungguh Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan yang kami. Ya Bapa, kami mau memulai Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di dalam-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersukacita pada hari ini. Amin. Boleh senggol kiri kanannya. Katakan, kamu siap memuji Tuhan hari ini? Haleluya. Saya percaya setiap kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian kita senada dengan surga. Engkau hadir Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang membebaskan kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Di hadapan tatamu,
seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga, di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Terbaik, kemuliaan bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mau sambut firman Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik yang Kau sediakan bagi setiap kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Teman-teman saya undang bangkit berdiri. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus
harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau besarkan nama Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Sembah Dia. Tinggikan namanya Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu khawatir. Kami akan melakukan bagian kami, tanggung jawab kami. Tapi selebihnya Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Engkau penguasa tunggal dalam kehidupan kami Tuhan. Masalah kami tidak menjadi masalah buat Engkau. Tapi yang Engkau mau lihat adalah respon hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh percaya pada kuasa-Mu, percaya pada rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam belajar, mendengarkan suara-Mu lewat firman yang diberitakan malam ini.
Berbicaralah ya Roh Kudus, kuasailah kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyatakan kehendak-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Wah, ini jemaat patuh sekali, belum disuruh duduk, belum duduk ya. Luar biasa. Perkenalkan, saya Christina Ratnaningsi. Mungkin kami selalu ya sudah bertemu dengan Pak Juhono ya. Juhono Sudirgo. Beliau adalah mentor saya di keuangan. Nah, nama saya Christina Ratnaningsi, muka Ambon. Nama Jawa muka Ambon karena memang saya Jawa Ambon ya, begini ya. Ya, saya sebelum mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya, saya memang berprofesi di bidang pendidikan. Mulai dari guru SD, guru SMP, kemudian wakil, akhirnya terakhir jabatannya kepala sekolah. Kelihatannya keren ya, tapi kalau dilihat sebenarnya masalah yang membuat saya jatuh itu enggak keren banget. Ya mungkin Pak Johono udah cerita ya, saya nggak tahu bagaimana ya. Tapi pastikan teman-teman mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita percaya, ketika kita berserah, kita menunjukkan pernyataan iman kita dalam keseharian kita, itu Tuhan bekerja luar biasa. Seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, nah tidak berlama-lama saya akan menyampaikan kisah hidup saya dalam bentuk sharing firman dan sekaligus saya sisipkan dengan kesaksian saya. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya memang inilah yang saya lakukan. Waktu 2019, mudah-mudahan saya nggak salah pencet tombol ya. Arahnya kemana kah? Oh sorry. Oke. 2019 kondisi saya seperti ini. Saya terjun bebas ke titik minus, saya panik, saya malu, saya merasa tidak ada harapan lagi. Ya, saya merasa semua orang menghindari saya malu, saya takut sampai pada akhirnya saya mengalami gangguan psikosomatis. Mungkin sebagian saudara udah dikasih bocoran sama Pak Juhono ya. Saya punya kesaksian di YouTube channel. Ya rupanya banyak yang mengalami yang sama dengan saya dan mereka memang ingin dimentor. Waktu 2019 saya dimentoringnya itu modelnya onsite saudara. Maaf saya pakai kacamata sebentar. Merasa badannya masih muda tapi matanya enggak kompromi. Ya 2019 itu betul-betul keterpurukan keuangan. Saya merasa waktu itu udah enggak ada harapan. Gaji termasuk besar. Kalau dibandingkan dengan guru karyawan dari sekolah-sekolah lain mungkin gaji saya karena saya termasuk yang lama di sana. 20 tahun lebih, 25 tahun lebih. Ya kalau dihitung persisnya 29 tahun 2019 itu. 29 tahun saya mengabdi di sana. Tetapi kenapa bisa jatuh? Ini enggak seketika ya. Tidak tiba-tiba keuangan saya hancur berantakan. Itu prosesnya pelan tapi pasti. Kami memulai pernikahan kami saat 1995 dengan mencicil rumah beres. Lalu kemudian ngambil pinjaman beragunan beres karena kita mau renovasi rumah. Lalu anak bertambah, ambil lagi beli lahan di sebelah rumah kami. Jadi 2 kafling, ada renovasi lagi, ambil lagi pinjaman di bank, beres. Akhirnya pola pikirnya adalah utang itu nggak apa-apa, yang penting bisa bayar, yang penting beres, yang penting ada income-nya jelas, udah punya hitungan. Oh iya, pada waktu itu iya, tapi lama-lama karena terlena, lalu profesi saya, pekerjaan saya makin mantap, lalu banyak penawaran masuk. Biasa ya, telepon sekarang kan banyak ya, ke teman-teman semua juga pasti. Tawarin kartu kredit, tawarin KTA. Butuh nggak butuh, tapi enak juga ya ada tambah nih apa ya, akhirnya dicari-cari. Nggak ada kebutuhan mendesak dicari-cari, oh iya ya bisa juga nih dimanfaatkan nih. Dan tidak ada pengelolaan. Di sini akhirnya 2019 saya terjerat pada kondisi yang tidak bisa membayar kembali. Hidup hari-hari dipenuhi dengan besok harus bayar jatuh tempo. Kartu kredit, udah dihubungi sama DC. Udah ada yang telepon ke kantor, telepon ke rumah, telepon ke nomor terdekat.
Pokoknya kacau banget hidup saya itu. 2019 orang gak ada yang tahu, saya orangnya introvert, tertutup. Gak ada yang nyangka kalau ternyata saya mengalami masalah seperti ini. Di 2019 itu memang betul-betul saya udah mikirannya cuma satu. Saya tahu kalau saya mati, anak saya susah, suami saya susah. Ya, tetapi saya nggak ada jalan lain. Saya pikir udah lari dari kenyataan. Saya survei keliling. Ya, di perjalanan pulang karena rumah kami di Bogor, cara paling hemat dan cepat, bebas macet adalah naik kereta. Saya survei. Stasiun mana waktu itu pembangunan, belum serapi sekarang. Dulu pembangunan banyak celah-celah kecelakaan. Wah, saya menemukan satu stasiun yang cocok banget nih. Kalau saya mati di sini ditabrak kereta, orang pikirnya kecelakaan. Padahal memang niat saya mau bunuh diri, mau lepas dari tanggung jawab. Di malam itu, beberapa malam saya merasakan bahwa saya menderita sekali. Saya nggak mau bangun rasanya, pengennya ditelan bumi kalau nggak bisa bunuh diri. Takut juga sebenarnya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan jawabnya nggak audible. Saya berharap Tuhan kasih jawaban, Christine tenang, besok ada orang yang aku kirim. Waduh, rasanya enak banget ya kalau dijawab begitu. Enggak ada suara gitu. Tapi saya berdoa minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya lakukan. Yang Tuhan jawab adalah buka pikiran saya. Lalu yang saya diingatkan apa? Tulisan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu waktu kami pertama kali pindah ke tahun 2013 di gereja Victory Church Indonesia. Sampai sekarang saya melayani di sana, ya kami gereja yang bertumbuh, berkembang, bukan berdasarkan konsep mega church, tapi kita memang online church. Ya, pelayanan kami sampai ke beberapa negara untuk mentoring, untuk pemuritan dan sebagainya. Nah, 2013 saya cari gereja, pertama kali saya masuk ke Victory Church Indonesia itu ada lukisan besar dengan tulisan keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu yang terbayang di pikiran saya saat saya berdoa. Mungkin ini karena pas kebayang aja muncul, saya nggak merasa itu jawaban Tuhan. 3 atau 4 hari saya berdoa, itulah gambaran itu muncul. Akhirnya saya diteguhkan, saya dikuatkan, diingatkan. Pastor Sandy, mungkin pernah khotbah di sini, ya beliau terang-terangan ceritakan masalah kelam hidupnya, masa lalunya. Waduh, saya baru tahu. Inilah yang dinamakan keterbukaan. Saya segera janjian sama Pastor Sandy, saya telepon. Sebenarnya terselip tujuan saya supaya Pastor Sandy nggak kaget kalau saya minta bunuh diri. Kalau saya kasih tahu saya meninggal mendadak. Beliau biar siap. Tapi ternyata mulut saya terkunci. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bisa menangis. Lalu akhirnya selama berapa menit Bu Sandy mendengarkan tangisan saya, dia malah mendoakan saya. Saya nggak bisa cerita. Bu Sandy juga bingung. Kenapa nih Bu Christine yang biasa rajin pelayanan datang ke gereja bersama keluarga. Kok tiba-tiba telepon nangis sesenggukan sampai nggak bisa ngomong. Dan akhirnya saya membuka diri. Ya, saya ceritakan semua masalahnya. Utang saya banyak sekali. Bodoh sekali saya, mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan gereja, mempermalukan keluarga. Saya minta ampun sama Bu Sandy. Bu Sandy bilang minta ampunnya sama Tuhan Bu, saya bukan Tuhan. Terus kita doakan sama-sama, saya diarahkan bertemu dengan Pak Juhono. Hutang gak bisa ditengking saudara. Hutang gak bisa ditengking, hutang harus dihadapi. Yang ditengking itu kuasa iblis, tipu daya iblis yang mencoba mengganggu kita. Ya, setelah itulah akhirnya saya menemukan jawabannya. Ya, saya di mentoring, berapa bulan mentoringnya modelnya onsite, janjian ketemu dan sebagainya. Sama Pak Juhono, sampai urusan dapur, anggaran, nanti saya ceritakan. Saya dioprek apa aja nih sama Pak Juhono. Dan saya taat karena saya mau sembuh. Hutang itu bukan soal sesaat, kebutuhan sesaat. Hutang itu udah masuk ke dalam pola pikir, habit. Hari ini teman-teman, saya melayani salah seorang guru juga di Jakarta. Sekolah swasta, kalau ukuran gaji, saya tanya income-nya. Waduh keren banget ini gaji guru se-Jakarta. Tapi dia punya hutang di pinjol berapa banyak saudara? Hampir 200 pinjol. Saya bingung, saya yang enggak sampai ratusan aja udah stresnya setengah mati. Ini kok bisa? Kok bisa gitu loh. Ternyata sistemnya sekarang bahaya banget saudara. Saudara klik satu link itu bisa banyak sekali pinjol-pinjol yang di dalamnya. Dia berurusan dengan 10 pinjol, 20 pinjol. Dan tiba-tiba dia mintanya 2 juta masuk rekening 20 juta.
Senang kelihatannya, amin Tuhan, terima kasih, berkat Tuhan melimpah. Itu bukan berkat Tuhan. Dari utang kok bilangnya berkat Tuhan. Dulu saya bodoh sekali, saya pikir itu berkat Tuhan. Aduh Tuhan, KTA saya semoga disetujui kartu kredit saya. Kartu kredit kalau untuk nilai tukar bayar, nilai bayar, alat bayar, boleh. Kalau saudara udah atur budgetingnya. Tapi kalau kartu kredit untuk alat berhutang, bertobat. Saya mau bilang dari depan mimbar ini, bertobat saudara. Kalau kartu kredit untuk alat bayar, boleh. Saudara udah punya budget, mau beli, mau makan, mau apa, mau ke Manado, kemana, pakai kartu kredit, lumayan dapat diskon. Ada diskonnya kan biasanya dari kartu kredit. Ambil diskonnya, bayar sebelum waktunya. Jangan bayarnya malah nyicil-nyicil, kagak dapat diskonnya. Yang ada kena bunganya. Terus bayarnya minimum payment lagi. Ya itu buang garam ke laut. Uang kita habis, utang pinjaman pokok nggak berkurang. Dulu saya bodoh sekali, tapi setelah saya mengerti kebenarannya, saya diajarin sama Pak Juhono waktu itu ya. Sekarang yang ngajar banyak Bapak Ibu, murid-murid kami yang di mentoring akhirnya bisa jadi mentor juga. Ya luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Jangan tunggu hancur dulu. Ya segera bertobat kalau udah dengar kebenaran ini ya. Ini yang terjadi dan ternyata sampai hari ini memang banyak juga ya teman saya zaman dulu. Siapa yang kena jadi korban memiles? Robot trading ya, hati-hati. Jangan ikut lagi ya yang begitu-begitu yang janjinya manis banget. 1 tahun kalau Anda keluarin uang cuma 100.000, setahun habis dapat untungnya sekian juta bahkan sekian M. Bohong saudara. Hitung yang benar. Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, kalau udah cepat-cepat tergiur, sadar, tanya sama orang yang lebih ngerti. Soal keuangan, tanya sama Pak Beni, tanya sama Bu Jeniwati. Ya, jangan main ambil keputusan sendiri. Wah, lumayan nih bisa menolong orang tua jalan-jalan ke Israel. Jalan-jalan kok pakai ini, keuntungan trading bodong. Ya, investasi bodong. Akhirnya jadi masalah kan, sampai ada yang bunuh diri. Tadi siang saya setelah makan siang saya malah nonton berita, bukan denger lagi ya. Karena lihat di TV, Indonesia darurat judi online. Waduh gawat ya. Mindsetnya ke uang, untung cepat, uang instan. Itu pengen dikuasai oleh anak-anak muda. Bahkan bukan cuma anak-anak muda Bapak Ibu, salah satu murid mentoring kami umurnya 67 tahun. Dia korban judi online-nya dia sendiri. Umur 60-an habis iseng gak ada apa-apa ya lumayan lah buat nama-nama uang. Awalnya promo dapatnya 2 juta, 5 juta, 6 juta. Besok-besoknya dia keluarin lebih banyak lagi uang. Gak dapet apa-apa. Malah dia ditagih sama bandarnya. Bayar. Dia dikejar sama bandarnya. Coba di umur tua harusnya damai sejahtera malah menderita kan. Stres. Bagaimana kita mau mengambil keputusan? Ternyata saudara, ya kasih Tuhan itu enggak bersyarat ya. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat, hati-hati. Jangan kita merasa, wah saya yang penting Kristen. Dapat berkat Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Betul Tuhan janjinya ya dan amin. Kasih Tuhan itu enggak pernah bersyarat. Bahkan ketika kita masih berdosa Tuhan sudah mati untuk kita kok. Tinggal kita mau percaya apa tidak. Tetapi berkat Tuhan sama seperti Tuhan janjikan pada Yosua kalau mau masuk tanah Kanaan, perhatikan berkat Tuhan ini, syaratnya. Sampai kepada harus hati-hati, renungkan firman Tuhan, gak ada yang gratis saudara. Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan, ada bagian yang harus saudara lakukan. Demikian juga dengan saya. Dulu saya pikir yang penting saya udah Kristen, saya udah melayani. Sampai ketika saya stres karena masalah keuangan, saya mulai bertanya-tanya, Tuhan ada gak sih sebenarnya? Tuhan kapan kau menolong saya? Pertanyaannya begitu melulu di dalam doa. Sampai satu ketika saya bertobat, saya betul-betul merasa bersalah betul, saya berdosa, saya minta ampun, saya berserah sama Tuhan. Buka jalan buat saya mau berubah. Disitulah Tuhan bukakan pikiran saya. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Jangan ngatur Tuhan. Doa juga jangan salah teman-teman. Ya, dulu saya doanya salah ngatur-ngatur Tuhan nih. Gara-gara Tuhan kok dibiarin sih? Saya sampai punya utang banyak begini baru Tuhan kasih jalan. Coba kalau utangnya dikit Tuhan kasih teguran kek apa kek. Ada orang yang cepet-cepet nyelamatin saya. Saya dulu kekanak-kanakan, childish pikiran saya. Tapi setelah saya mengerti kebenaran saya tahu
apapun masa lalu saya, Tuhan bisa buat berhasil. Ya, asalkan ketika prosesnya dijalani, kita rendah hati. Sampai hari ini mungkin Bu Isti sudah tahu juga ya. Kami pelayanan, mentoring, morning prayer, Pak Beni juga ikut bersama dengan kami, pelayanan juga di sana. Luar biasa Bapak Ibu, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, bahkan itu diikuti oleh banyak orang. Di mentoring kemarin malam kesaksian, sampai ada yang terharu. Dia bilang, aduh Bu Kristi, Bu Monik, itu mentornya ya, Bu Monik kirim rekaman suaranya ke saya. Dia baru tahu suaminya ikut mendengarkan diam-diam kesaksiannya. Tadinya dia takut, nggak mau terbuka sama suaminya, dia simpan masalahnya. Dia ikut morning prayer, dia ikut Zoom. Suaminya mah nggak mau bertanya apa-apa, suaminya kalem aja. Tapi ternyata dia mengamati perkembangan istrinya dan dia angkat jempol. Dia langsung WA istrinya jempol. Ma, aku udah tahu masalahmu. Nggak apa-apa Ma, kita jalani sama-sama. Istrinya tadinya takut. Ya saudara, memang akibat dari kesalahan keputusan kita tuh banyak ya masalahnya. Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu, pertanyaannya adalah kita mau lakukan apa setelah itu. Setelah kita tahu kita punya masalah, kita mau lakukan apa. Nah, saya mau sharing malam ini, ada 4 hal yang saya lakukan ketika saya mengalami masalah yang begitu memalukan, begitu menakutkan. Kalau sekarang saya cerita mungkin udah gak terlalu berderai air mata ya, karena saya udah merasa wow luar biasa Tuhan itu. Tuhan bisa ubahkan air mata menjadi tawa. Duka cita menjadi sukacita, Tuhan tuh sanggup saudara. Tapi ada syaratnya, kita mau ngatur Tuhan apa mau diatur Tuhan. Mau ditolong Tuhan melulu apa mau dilatih Tuhan berproses supaya dewasa. Nah saya melakukan 4 hal ini. Ini gak bisa diputer-puter ya, diurutannya diubah-ubah gak bisa. Saya udah coba praktekkan ini, saya sampaikan ke mentoring lalu ada yang puter-puter. Urutannya diganti. Ya, dari yang pertama diganti yang belakangan aja, dia mau yang teknis-teknis saja. Akhirnya balik lagi ke mentoring, utangnya lebih banyak. Utangnya lebih banyaknya karena apa? Judi online sama game online. Katanya game ada uang-uangnya juga ya, itu sama kayak judi ya. Sampai karena dia guru di Medan, dia sampai menggadaikan laptop muridnya, HP murid, itu kan bikin malu. Ya luar biasa akibat masalah keuangan yang kacau. Akhirnya menghalalkan segala cara. Nah 4T ini yang pertama apa saudara? Yang saya lakukan ini. Nomor 1, dan ini bukan cuma masalah di saya aja. Kalau saudara sedang dalam keadaan masalah. Nomor 1 ini dulu saudara. Temukan Tuhan di tengah badai. Gimana caranya ya? Kan Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di hati kita. Tuhan, kita juga ada benih ilahi ketika kita percaya pada Tuhan. Betul, tapi kita membiarkan Tuhan berbicara menuntun hidup kita apa tidak? Kita sibuk sendiri. Nah waktu saya mengalami kesulitan itu saudara, saya gak bisa banyak bicara, gak bisa tidur juga. Jadi ketika tidur pun saya pikirannya melayang-layang gimana caranya. Besok saya harus bangun lagi menghadapi banyak orang, menghadapi WA, cat tagihan dan seterusnya. Waktu itu gak ada dana sama sekali, saya pikir gak ada dana. Ternyata saya punya banyak harta, ya termasuk harta fisik, harta kesehatan, harta pertemanan, hubungan dan sebagainya. Ketika saya udah mentoring baru saya sadar. Tuhan sudah memberikan kita kekayaan yang begitu luar biasa. Nah waktu saya mencari Tuhan, saya betul-betul mengosongkan diri saya. Saya betul-betul merendahkan diri saya. Saya atur pikiran saya betul-betul untuk dikuasai perkataan Tuhan. Mazmur 121 ini menjadi pegangan saya waktu itu. Ketika orang berhutang biasanya dia pola pikirnya kan instan ya. Pengennya cepet dapet. Kalau berdoa kan jawaban Tuhan lama ya. Kalau Tuhan jawab, kalau jawabnya enggak, ya kecewa maning kita ya. Akhirnya pinjem, cara instannya pinjem, minta ditolong gitu. KTA pinjol, apalagi sekarang PDF di Android aja udah banyak penawaran. Aku laku finance, apalagi itu. Mudah sekali tinggal menjentikan jari. Nah waktu itu saya betul-betul merasa udah gak ada gunanya lagi berharap pada manusia. Memang udah gak perlu lagi berharap pada manusia, saya cuma berharap pada Allah, terserah Tuhan. Ketika saya mengosongkan diri, pikiran saya atur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, itu yang saya pegang. Ketika pikiran udah mulai, besok saya mesti hubungi siapa ya? Besok yang bisa menolong siapa? Saya siapa ya? Itu saya patahkan dalam nama Yesus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya perkatakan terus, saya afirmasikan terus, saya atur pikiran saya, perasaan saya, keputusan saya, perkataan saya
sampai selaras dengan perkataan Tuhan. Nggak mudah saudara. Ini pikiran sering melenceng nih. Besok ketemu siapa ya? Ketemu teman pengennya ngomong nih. Saya lagi kesulitan keuangan, bisa nggak kamu bantu? Itu mulut udah biasa tuh ngomong kayak gitu. Ingat saudara, anak Tuhan sekalipun kalau punya mental miskin, mulutnya ya itu kayak orang miskin. Kita bukan bicara miskin secara jasmani ya, miskin mental. Seringkali kita nggak meyakini Tuhan kita kaya. Kita memiskinkan diri dengan perkataan kita, kamu bisa bantu aku enggak? Memang manusia bisa Tuhan pakai untuk menolong kita, tapi nomor satu, percaya enggak pada kuasa Tuhan? Saya menemukan Tuhan di tengah badan itu enggak cuma 1-2 hari. Ketika saya betul-betul mengosongkan diri dan udah enggak menanti-nantikan kapan ya Tuhan tolong, udah enggak ada pertanyaan gitu lagi. Setiap malam enggak bisa tidur, udah saya turun dari tempat tidur, anak saya yang kecil, kebetulan ada saya bersama dengan kedua anak saya yang tengah itu lagi kerja di Bali, yang pertama kerja juga di Jakarta, yang ketiga bungsu masih sekolah di Penabur Bogor, dengan suami juga kami bersama-sama datang. Anak saya yang kecil lagi tidur, di atas tempat tidur saya turun, di lantai saya berdoa, saya tiarap, saya menelungkupkan diri saya. Saya merasa saya tidak layak Tuhan, saya mengambil keputusan, saya ingin mengubah hidup saya bersama dengan Tuhan. Ketika saya mengosongkan diri, ya, ketika saya membiarkan pikiran saya, hidup saya, perkataan saya dikuasai firman, disitulah Tuhan berbicara. Ya, jadi saudara, apa yang Anda percaya pada saat badai terjadi itu yang menentukan saudara kuat apa enggak ngelewatin badai. Saudara percaya apa? Wah sial gua. Waduh masalah ini lagi nih. Sial dah gua. Ya jadi sial. Saudara yakin sial? Apa yang saudara yakini pada waktu badai terjadi itu akan menentukan saudara. Ya, Mazmur ini juga menjadi pegangan saya. Waktu saya mengundurkan diri, resign dari pekerjaan saya karena saya harus berurusan offline kan, waktu itu sebelum pandemi. Saya harus negosiasi, minta keringanan dan seterusnya. Lalu itu karena saya harus banyak ngambil waktu di luar kantor, udah nggak mungkin lagi. Saya resign, lalu kemudian saya setiap pagi saya meniru mentor rohani kami, Pak Doni. Waktu kelilit hutang juga dia berdoa, dia klaim janji Tuhan, dia lakukan bagian dia tapi dia klaim janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini saya sambil jogging, saya sambil perkatakan itu. Ya, nah yang kedua saudara ini setelah menemukan Tuhan di tengah badai, yang kedua adalah terbuka. Terbuka ini bukan kayak di koran-koran pengumuman, perusahaan ini jatuh pilot, jadi bagi yang berkepentingan silakan menghubungi nomor, enggak perlu. Enggak perlu mengumumkan kepada publik, terbuka kepada siapa? Kepada orang yang terdekat. Saudara waktu ngajuin aplikasi kartu kredit, masukin nomor siapa yang di luar rumah? Saudara harus terbuka sama orang itu. Karena apa? Karena ketika saudara tidak bisa membayarnya, karena belum ada dana, dan kami diajarkan, kalau punya hutang segunung, jangan coba-coba bayar segunung juga, mau uang dari mana, pasti jatuhnya utang baru. Nutup utang gak boleh pakai utang baru, pakai apa yang ada yang bisa kita lakukan. Caranya gimana? Utang segunung dikecilin jadi sebukit, sebukit dikecilin jadi gundukan tanah. Cara ngecilinnya negosiasi. Itu yang kami bilang sistemnya kecilin Goliat utang. Caranya negosiasi. Nah negosiasi ini orang gak tahan, maunya instan. Karena proses negosiasi ini butuh keteguhan hati, butuh kekuatan dari dalam. Harus menang di dalam dulu, baru bisa menang di luar. Baru bisa ngadepin DC. Dulu saya belum tahu, saya tutup waktu gak kerja ya, saya tutup gorden. Itu suami saya kerja, anak sekolah, anak saya yang pertama dan kedua lagi kuliah di luar kota, saya tutup gorden. Saya takut kalau ada motor berhenti depan rumah. Karena DC itu udah neror. Nih sebentar lagi saya ke rumah, sebentar lagi saya mau ke rumah. Anda siapin aja uangnya. Waduh, apalagi kalau pinjaman saya udah kartu kredit, KTA, semua kan saya disuruh Pak Juwono stop bayar. Stres banget saat itu, takut. Tapi di ketakutan itulah saya mempraktekkan bagaimana hidup beriman, berserah, surrender itu benar-benar, itu mesti dibuktikan. Ya, jangan cuma di mulut di nyanyian aja kita surrender Tuhan, saya berserah. Tapi bagaimana saudara membuktikan itu? Nah itu saya ngalami banget. Ada lagu Hillsong yang kalau anak saya setel, aduh saya ingat banget itu pengalaman saya betul-betul dalam kekelaman. Tapi Tuhan teguhkan hati saya. Wah, ketika saya udah punya kebenaran di pikiran saya, iman saya bangkit lagi. Gak perlu tutup gorden.
ada DC datang, suami saya jadi saksi. DC datang, saya nego, saya diajarkan kan, saatnya saya praktek, saya nego. Sampai akhirnya saya bisa dapat diskon banyak. Saya bisa kembalikan. Kita bukan bermaksud ngemplang, ini beda. Ya, ini udah banyak nih karena banyak pinjol yang nawarin pinjaman gede, sekarang malah tuh pinjol yang katanya di bawah OJK, kalau saya baca di Finance Digital ya, pinjol OJK banyak menawarkan pinjaman yang lebih dari 10 juta, gampang dengan cara mudah. Nah ada niatan orang-orang di sekitar saya waktu itu, udah pinjam aja, yang penting nomor kontaknya palsuin aja yang lain-lain. Yang penting bisa cair semua gitu. Lalu kemudian kita menghilang, pinjam lagi di tempat lain. Wah itu udah niat yang jahat saudara, itu membawa kutuk orang fasik. Ya, orang fasik itu meminjam dan tidak mengembalikan, jadi bertobat ya. Siapa yang punya pinjaman belum dibalikin, segera. Sebelum yang punya pinjaman nanya-nanya terus, udah kayak debt collector. Kita nggak mau hidup di bawah hukum, di bawah kutuk orang fasik. Ya, jadi inilah bagiannya. Ketika kita terbuka ke orang tua, ke pimpinan, tujuannya supaya apa? Supaya mereka siap kalau dapat blast, dapat SMS, mereka nggak kaget lagi dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nggak perlu ditanggapi, ya cukup alihkan aja, hubungi aja Christina, dulu begitu. Ibu mohon maaf kalau ada DC yang menelepon, meminta tagihan, ibu tidak ada sangkut pautnya, suruh dia hubungi saya aja. Begitu saya selalu, supaya mereka tidak merasa terganggu. Ya, ini pentingnya keterbukaan. Terbuka itu penting, itu bagian dari mengaku dosa. Ya, orang pakai ayat ini seringkali dianggap sebagai wah ini ayat mujarab untuk jawab doa. Padahal ayat awalnya, kalimat awalnya itu penting. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh di dalam dulu. Baru doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Nah, terbuka juga bukan cuma soal jujur ngaku, tapi terbuka secara pikiran, mindset. Kalau nggak ngerti apa-apa, hayo terbuka pikiranmu, hatimu untuk belajar. Saya belajar loh di mentoring itu, ya dari Pak Juhono. Saya diajarkan bagaimana mengenali hutang, mana hutang yang salah, yang nggak boleh. Ternyata boleh ya hutang ya. Lihat dulu, sebaiknya nggak usah berhutang. Ya, tapi ada hutang yang dibolehkan kalau hutang itu sifatnya ekspansi. Kita udah tahu ini ada menguntungkan. Untuk bisnis, kalau untuk ekspansi boleh. Asal ada hitungannya. Enggak boleh dari berapa persen modal. Nah, Bapak Ibu bisa konsultasi itu. Ya, kalau utang produksi maksimal 2 kali modal. Kalau untuk utang konsumtif, apalagi untuk jalan-jalan, pakai utang, pakai cicilan, kredit, no, mendingan jangan jalan-jalan dulu, nabung dulu. Supaya apa? Selesai jalan-jalan gak pusing cicilan. Ya, jangan udah senang-senang terus pusing lagi mikir cicilan. Jangan, pola pikirnya yang salah dibalik. Hutang konsumtif gak boleh, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Dulu saya salah, saking banyaknya cicilan, saya gak atur income saya, cicilan saya melebihi 30%, akhirnya untuk biaya hidup saya harus pakai pinjaman. Itu gak boleh, itu salah sama sekali. Ya, awal mula mungkin pinjaman tuh bisa ditutup, lama-lama itu udah kayak penyakit ya, borok ya. Lama-lama itu makin menjalar, makin dalam, makin parah. Lalu hutang kendaraan, kalau kendaraan konsumtif nggak boleh. Hanya untuk nambah koleksi, karena tetangga punya mobil baru, kita nggak enak lah punya mobil lama, reot pula. Udah bopeng-bopeng pula, udahlah beli lagi demi penampilan, itu nggak boleh. Bertobat saudara, ya nggak boleh. Tapi kalau untuk produktif menghasilkan kembali itu boleh. Asal dihitung menghasilkan kembalinya cukup enggak dengan biaya cicilannya. Supaya dia bisa membiayai dirinya sendiri. Ini pun penting. Ya jangan asal main pinjaman. Apalagi sekarang SMS mudah masuk WA. BPKB silakan disekolahkan. Untuk bisa ngambil kredit baru. Waduh. Kemudian apalagi hutang rumah. Ini juga hati-hati saudara. Kalau cicilan ngambil cicilan hitung income. Paling besar itu paling besar 30%, itu pun sudah harus 20% DP. Makanya nabung dulu untuk DP kalau mau aman. Lalu biaya cicilannya harus 30% maksimal. Itu dengan catatan gak ada cicilan HP, gak ada cicilan yang lain-lain, gak menanggung orang tua yang di rumah sakit. Hati-hati bayar premi tiap bulan. Nah itu mesti dihitung, bayar premi itu kan masuk dalam pengeluaran yang udah rutin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang paling tahu dapur Bapak Ibu bagaimana. Jangan sampai seperti saya dulu.
Apa aja digampangin, gampang lah, nanti gaji dapat, bonus dapat, dari pemerintah tunjangan dapat, nanti dapat THR pula, gampang, semua gampang. Akhirnya berapa besar uang dapat, berapa besar juga keluar, malah bisa minus. Hati-hati ya. Jadi kami biasa ngatur pakai rumus ya, itu nanti di slide berikutnya. Ini utang baik, utang buruk saya lewatkan saja. Nah, cara berpikir yang salah ini seperti ini. Oh, kartu kredit itu jalan Tuhan untuk menolong saya, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan, hal-hal yang masih dalam doa, tapi Tuhan jawab lewat kartu kredit. No, Tuhan gak ngajarin gitu. Kalau Tuhan berkati, Tuhan gak berutang. Itu bukan piutang. Ya, jangan sampai kita berpikir begitu. Itu kan keputusan kita mau ngambil kartu kredit. Jangan hidup dari hutang. Ingat, saya bukan anti kartu kredit, tapi kalau saudara pakai kartu kredit untuk alat berhutang, bertobat. Jangan kayak saya dulu. Kartu kredit saya sih nggak banyak. Dulu saya nggak berani bermain besar ya. Sampai hari ini Tuhan itu luar biasa ya. Ketika kita sungguh-sungguh terus belajar, terus menolong banyak orang dengan pertolongan Tuhan ya, dengan kekuatan Tuhan. Hari ini murid mentoring kami itu utangnya udah berapa puluh kali lipat besarnya dari saya. Itu kalau di Zoom saya suka cerita sama suami saya, Pi. Ini dapat murid baru nih, utangnya berapa? 20 miliar. Bulan lalu utang 200 miliar, saya sampai minta waktu sama Pak Juwono, Pak ini udah gak main-main. Ini utang 200 miliar, utang bisnis memang. 200 miliar itu pasti bukan utang pribadi, tapi utang bisnis. Dan betul, utang bisnis. Dan itu udah ada bagian ya kesalahan dia yang masuk pidana. Saudara jangan sampai ke sana lah. Itu pasti gak tiba-tiba ujuk-ujuk 200 miliar. Itu pasti mulai dari berapa puluh juta. Dan itu dibiarkan, digampangkan. Ingat, segala sesuatu yang dibiarkan pasti akan rusak atau merusak. Bahkan dia dengan kemewahannya, dia akhirnya punya istri baru saudara. Ya inilah yang tambah banyak utang. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita dijebak oleh tipu daya iblis. Bersahabat dengan dunia akhirnya terjerat sendiri. Nah, apa yang menyebabkan utang konsumtif? Bapak ibu berhutang misalnya, kalau ada ya nggak apa-apa, jangan malu. Ada kesempatan bertobat selagi kita masih punya nafas. Tenang aja, ya nggak usah malu itu. Nah, kenali penyebabnya supaya jangan jatuh di lubang yang sama. Rata-rata karena apa? Karena gaya hidup, karena tidak bisa memindahkan resiko kepada asuransi, ya, karena musibah tanpa asuransi. Lalu salah investasi, yaitu Memiles tadi, robot trading, ya. Waktu kami pelayanan mentoring di Surabaya, itu ternyata satu gereja itu kena korban robot trading Bapak Ibu. Karena jemaatnya diajak sama gembalanya. Akhirnya kami mau mentoring di sana, ya nggak apa-apa. Ingat ya, selagi kita masih hidup dan kita sadar kita salah, itu kesempatan kita bertobat kok, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan malu dengan keadaan yang ada sekarang. Ayo ambil keputusan segera sebelum segala sesuatunya terlambat. Harus dikenali. Ya saudara punya hutang itu akibat apa? Musibah tanpa asuransi. Kadang ini banyak generasi sandwich ya. Harus nanggung orang tuanya. Orang tua di usia berapa 50, 60 sudah patah tulang, sudah terkapar di tempat tidur, hidup segan, mati tak mau, dan tak mungkin juga kita bunuh orang tua kita kan. Mau nggak mau dirawat di rumah sakit, ya asuransi swasta sampai BPJS ngantri sana, kan menderita. Itu kenapa? Musibah tanpa asuransi. Makanya memang penting banget kita mesti memikirkan ini. Jadi jangan alergi kalau ada teman asuransi yang menawarkan sesuatu. Pelajari dulu, timbang-timbang. Kadang ada orang tua begini berpikirnya, yang penting anak duluan dah yang asuransi, saya mah gampang. Gak boleh. Ingat ya, kalau kita di pesawat kan, siapa dulu yang dikasih gas oksigen? Orang tua, baru kasih ke anak. Masa anak dulu, orang tuanya terkapar, masa anak nolongin kita, kan gak mungkin. Itu juga sistemnya sebenarnya. Iya, kalau asuransi orang tua dulu, asuransi jiwa ada nggak? Apalagi pencari nafkah. Kalau nggak punya asuransi jiwa, nggak ada pengganti gaji untuk anaknya sekolah nanti. Masa dia hidup sama luntang-lantung pindah tantenya, pindah omnya. Akhirnya jadi beban, itu nggak merdeka secara keuangan saudara. Kita harus persiapkan bukan cuma kita yang merdeka secara keuangan. Minggu lalu kan udah diajarin sama Pak Juwono bagaimana merdeka secara keuangan. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan, kita akan menjadi beban. Bahkan anak kita juga jadi beban bagi orang lain.
Kita harus mempersiapkan mereka supaya mereka juga secara keuangan. Kami juga belajar sama-sama dengan suami, dengan anak-anak juga sama. Ayo gimana caranya kita bisa nabung, ayo gimana kita berlatih investasi dan seterusnya. Ya saudara, nah ini yang cewek-cewek nih biasa nih, impulse buying. Tahu nggak impulse buying Bapak Ibu? Coba perhatikan, saya sendiri bertobat, tapi kita memang masih cari solusinya gimana. Impulse buying ini suka membeli barang padahal itu bukan kebutuhan. Akhirnya bertumpuk jadi boros. Yang suka di kos-kosan, ih cakep nih, lagi diskon nih, beli aja deh. Padahal sesaat aja pakai, setelah itu ditumpuk aja begitu. Impulse buying ini bahaya, karena ini bisa mengganggu keuangan kita, kos kita. Ya hati-hati, ingat prinsipnya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebesar apapun uangnya nggak akan cukup kalau untuk membiayai gaya hidup. Yang berat itu gaya, bukan biaya. Ya, makanya perhatikan baik-baik ya. Yang belum menikah, lihat pasanganmu. Apakah dia gaya hidupnya lebih tinggi? Buat dia bertobat ya. Ajak dia ke pertemuan seperti ini. Supaya dia bertobat, dengar kebenarannya. Ya, hati-hati. Kemudian apa yang ketiga yang saya lakukan? Tindakan. Waktu saya di mentoring sama Pak Johono, itu saya dan suami. Pak Johono gak mau sendirian. Supaya kami satu sama lain punya pikiran yang sama. Konsep yang sama, tindakan yang sama, keputusan yang sama. Kami dikonsultasikan. Dan waktu itu kadang-kadang ada mentor rohani kami, Pastor Sandy, Pastor Doni. Kita berempat, berenam akhirnya. Ya, berlima lah, karena Pak Jono kadang sendirian. Bu Asuti gak bisa join. Kita janjian entah di Mall Serpong lah, di mana gitu ya. Ada tindakan, nah tindakannya apa? Ini dasarnya dari Lukas 14 ayat 28 ya. Kalau kamu berencana membangun sebuah menara, pastilah kamu lebih dulu menghitung biayanya. Supaya kamu tahu apakah danamu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini penting banget. Saudara punya planning nih, anak mau sekolah nih, mau masuk SD. Itu biayanya berapa? Cari tahu. Ini banyak keluarga muda di sini saya lihat. Atau masih belum punya anak, baru merit mungkin. Ya, coba cari tahu ini berapa kebutuhannya. Oh berarti harus siap nih 20 juta. Berarti dari tahun sekarang, 2 tahun ke depan kan harus ada 20 juta. Berarti saya harus pakai uang saya untuk apa dulu nih supaya 20 juta bisa tercapai. Mungkin investasi. Bergurulah pada orang yang tahu tentang investasi. Jangan ambil keputusan sendiri lalu ikut investasi bodong. Yang menjanjikan cepat dapatnya miliaran. Toto uang kita yang miliaran yang hilang. Ya hati-hati itu. Ya, jadi tindakan ini memang penting banget karena ini akan menolong kita. Nah tindakan apa yang saya lakukan itu ada 3 hal sebenarnya. Ya. Dari tindakan ini, selesaikan utang dengan cara benar, sebenarnya ada 9 langkah. Nanti saya tampilkan aja, saya nggak jelasin detail. Pengingat waktu sangat terbatas. Lalu kedua apa? Kelola uang dengan benar. Kami biasanya, dan saya diajarkan Pak Juhono waktu itu, budgeting itu pakai Rumah Kristus, ini akronim. Ini singkatan, R itu rumah, U itu utilitas, PLN, gas, ya, internet. Itu U-nya utilitas, M-nya itu tentang makanan, bahan makanan, makanan jadi. Itu dikelompokkan itu, A-nya itu tentang anak kalau udah berkeluarga, kalau masih single ya nggak usah tentang anak, kosongin. H-nya itu hiburan, perlu ke XX1 misalnya, ke salon, medicure, pedicure, kalau punya utang ya jangan gitu-gitu dulu lah. Ya, nggak usah yang aneh-aneh dulu. Lalu Kristusnya itu singkatan juga, K-nya itu tentang kesehatan, R-nya tentang apa, rupa-rupa, apa sih misalnya printer kan, nggak masuk kemana-mana tuh, tinta printer, kertas, kalau memang punya anak tugas-tugas sekolah kan perlu. Terus apalagi I-nya, investasi. Ya, misalnya Bapak Ibu kalau mau investasi yang aman ya emas, beli emas, logam emas. Nggak usah beli brok langsung berapa, 100 gram. Uang kita kesedot di sana. Sekarang modelnya ada banyak kok di Pegadaian, itu ada cicilan. Yang penting kita tertib tahu dan kita udah atur income kita. Oh ini untuk investasi. Ada hukumnya ya, prosentasenya untuk mengatur. Saya betul-betul diajarin itu detail. Akhirnya apa yang saya terima dari Pak Johono, itu saya buat dalam silabus, saya praktekkan dengan teman-teman tim. Ini jadi silabus mentoring gitu ya. Nah ini penting banget, Rumah Kristus, S-nya yang terakhir itu sosial untuk orang tua. Ya. Lalu apalagi, yang ketiga itu tindakan yang penting sisihkan, bukan sisakan. Uang untuk dana darurat. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya ada, ini saya perlihatkan ya 9 langkah ini.
Saya nggak jelasin detail, nanti PowerPoint-nya saya udah kasih Bu Sansan ya, sama tim ya, nanti Bapak Ibu bisa bagikan juga. Nanti mungkin saya kasih ke Pak Beni juga. Ya ini detailnya, ini 9 langkah yang kami praktekkan dan ini waktunya kapan, sampai kapan? Atau ada pertanyaannya, emang enggak ada yang 2 langkah ya? Kenapa harus 9? Kenapa harus 9? Please deh. Dan ini jangka waktu saya waktu itu ya, untuk angin ribut diteduhkan itu 6 bulan saya butuh waktu. Tapi untuk betul-betul raksasa hutangnya brek, habis semua, itu butuh waktu 2 tahun. Ketika aset kami pindahkan dari yang bunga besar ke bunga kecil, lalu kemudian akhirnya yang bunga kecil, Tuhan nih tiba-tiba, itu urusannya Tuhan tuh kalau tiba-tiba. Karena saya waktu itu dengan suami dengan anak kita sepakat, udah fokusnya bagian kita lakukan. Anak saya yang pertama waktu itu masih kuliah di Salatiga ya Kak, jadi barista ya, barista bener yang bikin kopi. Karena saya terbuka sama anak saya, mami gak ada uang lagi, mami terlilit utang. Papi juga lagi bekerja cari uang. Yang bungsu juga dia udah gak macem-macem lagi, dulu sukanya beli apa deh? Squishy ya. Squishy ratusan ribu saya beliin daripada dia ngambek. Tuh anak jadi dewa buat saya waktu itu. Uang dibela-belain untuk beli-beli squishy. Dia juga nyesel, mami biarin sih aku minta squishy dikasih. Oh iya ya, kenapa ya? Nah anak yang saya yang kedua akhirnya dia tahu kami kelilit utang, dia kerja juga nawarin jasanya karena dia kan bagian itu ya, desain, dia kuliahnya di Bandung, kuliah desain interior, akhirnya dibuka jasa. Sampai dia, Mi maaf ya Mi, aku jadi joki ya buat kakak kelas, kakak tingkat. Ya udah, desain interior tuh bikin market kan, wah dia nawarin diri jasa. Siapa yang mau market butuh tenaga, volunteer, aku mau gitu. Ya lumayan lah, 300 ribu, 700 ribu, bahkan sampai terakhir teman sekolahnya, tiba-tiba hubungi. Nah ini segala sesuatu yang tiba-tiba itu bukan datang dari kami. Kita melakukan bagian kita, Tuhan tiba-tiba kirim. Ya, ada temennya yang udah di luar pulau di Bali. Klau, bisa gak lu bikinin, gue kerja di kafe nih, bikinin dong desain dalam kafe. Ini bos gue pengen bikin kafe baru. Lu bikinin dong biar gue jual desain lu ke bos gue gitu. Akhirnya dibeli. Lumayan dapatnya, lumayan. Di atas 1 juta lebih lah anak mahasiswa. Buat saya lumayan. Kami berusaha supaya minta cicilan, bagian kami minta cicilan ke yayasan waktu itu. Karena anak saya yang pertama udah kerja, tapi memang cukup untuk dia sendiri, Kak, saya nggak mau membebani. Anak yang kedua, kami berusaha minta keringanan bayar kuliah. Tiba-tiba, lagi-lagi jawabannya apa? Dari yayasan, Bu nggak usah bayar administrasi 480 ribu saja. Uang kuliah Claudia yang sekian belas juta per semester udah dibayarin pemerintah. 2 tahun, nggak perlu saya pusingin biaya kuliah. Itu pertolongan siapa? Saya nggak cari-cari yang mana-mana aneh-aneh. Saya lakukan bagian saya. Tuhan lakukan bagian Tuhan. Nah, masalah aset rumah kami. Itu kami saya masukin di OLX, tawarin ke teman, anak saya juga nawarin kemana-mana. Usaha kagak ada yang gol, 2 tahun nungguin. Akhirnya udah sibuk aja pelayanan deh. Terserah Tuhan deh. Ya. Terserah Tuhan, ya semampu kami bayar bunga, walaupun kecil bunganya ya, kita memang harus bayar ya, karena aset itu dipindahkan kan ke lembaga kreditur yang bunganya kecil. Kita bayar bunganya aja, SHM-nya disimpan di dia. Satu kali tiba-tiba saya di WA, ditanya Bu Christine, saya pernah ingat tuh waktu pelayanan mentoring sama-sama, Ibu Christine pernah cerita, saya ternyata udah dengar juga di YouTube, Ibu asetnya udah dijual belum ya, udah terjual. Oh belum Bu, saya santai aja karena dia tinggal di Amerika. Dia lagi proses mau jadi warga negara Amerika buat dapat green card ya. Kan gak boleh balik ke Indonesia, jadi saya gak antusias banget gitu. Saya cuma seneng aja karena di telepon gitu. Saya gak antusias untuk target aset terjual nih, enggak. Terus dia tanya, Bu saya sudah berdoa beberapa hari ini. Saya baca menanti typing kan. Saya udah berdoa beberapa hari ini, kling kirim ke saya, oh ya. Terus saya diam aja dulu. Ternyata dia punya uang sekian ratus juta, lalu dia berdoa minta Tuhan saya mau beli warehouse yang mana lagi buat disewain, doanya gitu. Tapi di pikirannya diingatnya namanya Christina Ratnaningsih. Saya nggak minta, saya nggak doain format kamit gitu, enggak, saya nggak ingat dia juga. Dia yang ingat saya, WA saya, telepon saya, tanya, aset udah, oh ya belum Bu, saya ada uang segini, Ibu mau nggak? Hah? Sebentar Bu,
Saya mesti tanya dulu, saya merinding waktu sampai sekarang kalau saya cerita nih saya merinding lagi. Saya rapat sekeluarga, tak panggil anak saya. Ya Kak, telepon ya waktu itu ya. Kita lagi liburan ya, Zoom ya. Sampai nge-Zoom urusan beli rumah. Ada suami saya, ada anak-anak saya. Saya tanya lagi sama Bu Sandy, Pak Doni. Saya tanya sama mentor saya. Saya nggak mau ngambil keputusan yang gegabah. Gimana ini, kita punya target begini-begini. Akhirnya semua jawabannya satu, ambil. Ambil saja. Karena Tuhan sudah punya cara untuk menunjukkan jalannya. Lewat ibu tadi. Ya di Amerika Bu. Dia punya aset banyak. Saya tahu itu, Ibu Deborah. Dia asetnya banyak, dia gak perlu beli-beli rumah saya. Jauh di Bogor lagi. Ya tapi dia punya kerinduan, dia mau meresponi jawaban Tuhan. Udah langsung kita berproses. Lalu kemudian saya bilang, Bu sebenarnya kami jualnya harga sekian. Tapi karena ibu punya uang sekian, ya enggak apa-apa juga kalau ibu sudah mendapat peneguhan seperti itu. Cuma ya biar ibu tahu juga begitu. Saya terbuka, saya bicara padanya. Saya bicara terbuka. Suaminya bilang, Bu Christine, anak ibu yang paling kecil masih sekolah ya? Sekolahnya di mana? Di Penabur Bogor. Maaf ya saya sebutin nama. Nah kemudian berarti rumah itu strategis ya di situ. Oke, ibu mau tinggal di situ berapa lama? Bayangin, rumah dibeli, kami disuruh tinggal di situ sesuka kami. Ya akhirnya saya memutuskan, saya tahu diri dong, nggak aji mumpung. Kami dilatih untuk tidak punya mental miskin. Oke, cukuplah 5 tahun. Tadinya 3 tahun kan. Terus Pak suaminya bilang, udah Bu jangan 3 tahun, terlalu mepet, 5 tahun. Nanti biaya balik nama dan sebagainya itu kami tanggung. Jadi ibu terima bersih aja, udah gak usah urusan apa-apa. Who knows kalau akhirnya begitu saudara. Ya gak ada yang tahu cara Tuhan bekerja tuh luar biasa. Terakhir ini anak saya yang kecil. Saya kan lakukan bagian saya kan mau masuk penabur loh. Ini mantan, bukan guru aktif lagi. Ini mantan karyawan di sana kan. Ya saya lakukan bagian saya, dulu saya gengsi banget. Gak boleh ada cicilan, gak boleh ada keringanan, malu-maluin. Wah, hidup dari penampilan apa kata orang. Tapi sejak saya bertobat, saya urusan. Minta cicilan, keringanan ya, cara bayarnya dengan dicicil. Minta keringanan boleh, kalau boleh syukur puji Tuhan, kalau enggak bayarnya mencicil. Karena uang tabungan kami belum cukup, baru selesai membereskan hutang-hutang. Ya saya harus ngaku. Nah kepala sekolahnya luar biasa. Ya langsung disetujui. Oke Bu Christine, udah setuju, udah tenang kan? Saya bayar pakai uang tabungan saya gitu, saya bangga gitu ya. Tiba-tiba waktu selesai Zoom, saya buka WA saya, selesai Zoom mentoring malam-malam. Ternyata ada WA dari mantan pengurus saya waktu saya kerja di tempat saya sebelumnya. Bu Christine, saya dengar ibu masukin anak daftar di penabur. Saya kebetulan masih bertugas sebagai pengurus di penabur daerah gitu. Gimana Bu pelayanan di sana? Wah bagus Bu, gini. Saya nggak ada motivasi lain-lain dan nggak ngerti juga dia maksudnya apa ya. Ternyata ada WA satu kalimat yang saya kaget. Saya baca berulang, ini gak salah nih. Terus dia tanya, Ibu minta cicilan kenapa? Iya Bu, saya uang tabungannya cukupnya segini dulu, nanti ada tabungan lagi kok dari income saya bisa saya bagi lagi. Waktu itu saya kerja di tempat lain, di yayasan juga di bagian kurikulum, desain kurikulum. Ibu ini bilang, Bu boleh enggak Bu? Untuk uang sekolah, uang pangkal dan sebagainya, saya yang tanggung ya Bu, beasiswa dari saya. Bapak Ibu, itu Tuhan tuh gemesin bener. Ya, Tuhan itu suka kasih surprise. Boleh enggak Bu, saya bayarin. Dan enggak tanggung-tanggung, sampai itu yang membuat saya, ini angkanya bener enggak? 3 tahun, tepuk tangan dong bagi Tuhan ya. Ini anak saya yang kecil nih, anak berkat ya. Saya enggak pusing lagi dengan bayar apapun ya, memang kami harus sediakan dana juga. Buat beli buku, buat seragam kan gak mungkin. Bu bagi dong buat ini beli. Enggak mau, gak ada mental miskin. Saya punya Allah yang kaya. Tapi pantang menolak berkat kalau dikasih berkat. Jangan minta-minta berkat tapi tak pantang menolak berkat. Ya itulah saudara. Ketika kita mengambil keputusan yang benar, ya hidup dalam kebenaran. Nah ini udah tadi ya saya lewatin ya. Hidup dalam kebenaran, ya nanti caranya Tuhan bekerja tuh luar biasa. Nah tindakan yang saya lakukan catat utang dengan benar ya. Jadi utangnya tuh harus ditulisin. Waduh. Lalu kemudian saya harus ke OJK.
Supaya saya tahu sisa utang saya berdasarkan OJK, jangan berdasarkan tagihan pinjol. Pinjol itu kan bunga gila-gilaan, tenornya cuma 7 hari, 14 hari, bunganya gila-gilaan, lebih dari bank. Ya, akhirnya saya bikin catatan utang, itu diajarin juga, makanya kita harus terbuka. Terus apalagi tujuannya apa? Supaya bucket the bed-nya kelihatan tuh, catatan menurut OJK-nya berapa. Nanti itulah angka untuk negosiasi. Lalu negosiasinya kalau nggak ada uang, ya jangan kabur. Bayar mencicil sesuai kesanggupan. Makanya income-nya tuh diatur, dipecah-pecah. Ini buat bayar utang, 10, 20, 30, 40. Biasanya kami pakai persentase rumus gitu. 10% wajib berikan untuk rumah Tuhan. Itu udah aturan Tuhan. Ya. Lalu 20% ikut aturan yang Tuhan ajarkan ke Yusuf. Dalam kelimpahan, 1/5 dari padimu, panenmu harus disimpan, gandummu harus disimpan dalam lumbung. 1/5 itu sama dengan 20%. 20% simpan buat dana darurat atau buat investasi, silakan. Diatur, tapi dana darurat penting. Supaya kalau handphonenya rusak, nggak pakai cicilan, nggak utang baru, pakai dana darurat. Lalu yang 30% apa? Simpan buat peluru dana, bayar utang. Diniatin, karena kita lagi nego. Kalau negonya disetujui, entah 2 bulan kemudian, 3 bulan, jangan alasan lagi. Disetujui apalagi udah angka prosentasenya udah keren tuh. Udah ada tabungan kok, udah bayar yang 30% itu. Konsisten, jadilah orang yang dipercaya. Jadi hamba yang bisa dipercaya. Lalu 40%-nya baru buat biaya hidup, makanya jangan biayain gaya hidup. Ya, biaya hidup 40% cukup. Dulu saya kadang-kadang ajak anak-anak makan di luar ya. Beef teriyaki, apalah gitu ya. Ya udah makan di rumah aja, tahu teriyaki juga enak kok. Beefnya ganti tahu aja gampang. Teriyakinya enak, anggap aja itu daging. Dalam nama Yesus tetap sehat malah mengurangi daging. Ya, jadi seperti itu. Nah ini rumusnya ya, 10, 20, 30, 40 itu persentase yang mantap banget. 40-nya itu berdasarkan pengelompokan rumah Kristus. Ya, kalau nggak ada hutang, nggak ada cicilan, ya gaya hidup yang berlebihan juga. Tapi ini terserah saudara. Saudara mau pakai berapa ya? Dana daruratnya mau 20% dan investasi, supaya investasi yang 20% ganti ke biaya hidup boleh-boleh aja, terserah saudara. Jadi biaya hidup 70% boleh, jangan 100% biaya hidup. Tetap harus ada simpanan dan harus ada kewajiban hukum Tuhan, perpuluhan ya. Oke, nah ini bocorannya rumah Kristus. Kalau ibu-ibu kan biasa punya dompet yang bersekat-sekat tuh banyak. Saya dulu rajin itu simpen. Tapi sekarang lebih mudah lagi, Bapak Ibu tinggal aplikasi aja jangan aplikasi pinjol ya, jangan salah ngeklik. Aplikasi catatan keuangan harian, itu ada. Kalau saya pakainya Andromani, karena saya punyanya Android. Ya kalau yang punya iPhone nggak tahu deh, cari deh aplikasi yang tak berbayar, cari yang gratisan aja. Ya, itu tinggal nyatet, hari ini pergi ke parkiran, belanja di Indomaret, yang penting pos-posnya udah kita atur tuh, rumah Kristusnya. Nanti kalau di Andromani, kalau saya itu sistemnya kalau udah hampir memenuhi budget bulan itu, dia biasanya warna kuning. Itu ada tandanya, ada remindernya di bawah. Kita bisa atur settingannya. Teman-teman bisa cari aplikasi apapun. Dulu awal-awal tuh saya sama Pak Juhono pakai yang lebih keren lagi, yang trendy banget itu, Finance Manager. Waduh, tapi sulit juga ya. Saya pilih-pilih yang mana yang gampang nih. Saya ikut pelatihan KBC waktu itu. Oh iya, ada pengalaman sharing teman. Wih ternyata asik juga nih, saya ikut gitu. Penting ya teman-teman membangun keterbukaan itu dalam secara ilmu pengetahuan itu penting banget. Ya, nah itu mengenai rumah Kristus nih contohnya kurang lebih. Ya, nah kalau ada yang punya utang jangan tulis di rumah Kristus, pasti nggak akan cukup. Ya utang itu simpan dulu di catatan utang, kan negosiasi. Kecuali yang utangnya pakai aset, hati-hati. Yang punya aset jangan didiemin, pakai cara Bu Christine lah negosiasi, ya nggak bisa. Nanti asetmu disita. Hati-hati, aset itu diduluin. Wah income saya nggak cukup dong, ya sudah cari income tambahan. Mau nggak mau, kan itu keputusan kita. Ngambil cicilan lebih besar daripada income. Ambil keputusan baru lagi, tambah income baru. Ya teman-teman. Nah ini saya coba mau klik, bisa klik dari situ. Ini ada kesaksian. Mengikuti mentoring itu berantakan. Jadi nggak bisa ngatur keuangan, pinjaman keluarga, teman, pinjaman online, sering pusing, stres, tertekan, sampai berpengaruh ke rutinitas agama. Yang akhirnya saya nggak jadi kecewa, nggak mau ibadah.
Selama mengikuti mentoring, saya dapat ilmu tentang pengelolaan finansial yang baik dan benar. Juga belajar membedakan mana gaya hidup dan kebutuhan hidup. Dan satu hal yang begitu mengena di kepala saya itu the power of kapok ya. Saya kapok hidup sembarangan dalam mengelola keuangan serampangan. Dengan mentoring VMC ini, saya merasakan ada kelegaan. Saya mengalami pemulihan sedikit demi sedikit di dalam keuangan. Dari utang saya yang segunung, beberapa sudah tumbang. Meskipun masih bergumul dengan utang yang besar ya, namun motivasi bagi yang belum ikut mentoring, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang benar dan ikut melibatkan Tuhan di dalam segala hal hidup kita. Ya, Saya ini orangnya money oriented. Oh, sorry. Skip aja yang ini ya. Sorry ya. Nah, oke. Ya, itu salah satu sharing kesaksian salah satu murid kami. Ini waktu sudah mau hampir jam 9, maaf ya. Jadi terlalu lama. Amsal 21 ayat 5 ini camkan baik-baik. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan apa Saudara? Apa Saudara? Kurang keras? Udah ngantuk? Belum? Coba. Mendatangkan apa? Siapa yang mau hidup berkelimpahan? Oke. Siapa yang menjawab mau berkelimpahan? Apa rahasianya? Rajin. Rajin apa? Nah ini. Rajin apa ini? Rajin seperti yang tadi. Nyusun anggaran, diatur, dikelola. Kita bukan pemilik loh teman-teman ya. Kita pengelola. Dipercayakan Tuhan 100% itu kita kelola. Bukan 100% milik kita. Ya, itu yang penting buat kita ketahui. Dan terakhir yang keempat, tegarkan hati. Ya, Ibrani 13 ayat 5 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa Saudara? Cepat saja saya mau simpulkan. Artinya apa? Ketika Saudara pengen cara instan, cari pinjaman, berhutang, nilep, manipulasi, korupsi, Saudara itu menunjukkan bahwa Saudara tidak beriman. Saya bertobat ketika saya menyadari, ketika saya mau buru-buru pengen dapat uang, saya tidak mencukupkan diri, itu menunjukkan bahwa saya tidak beriman. Saya menganggap Allah Tuhan gak mencukupkan kebutuhan saya. Tuhan itu meninggalkan saya, itu seperti itu Saudara. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai kita hidup ternyata meninggalkan Tuhan. Ya, jadi upayakan supaya kita sadar setiap hari. Nah, yang membuat saya kuat teguh waktu itu dan sampai hari ini ketika kami buka kelas-kelas mentoring adalah ketika tetap berada dalam support system. Dulu saya bisa kuat, nggak ada lagi kepikir bunuh diri, nggak ada lagi rasa malu, ya. Itu karena apa? Saya disupport oleh para mentor, tim pelayanan, mereka mensupport, menyambut. Itu pun yang kami lakukan sekarang di mentoring. Ya, mereka kalau bergabung dengan saudaranya ditolak, dijauhin. Ntar jangan-jangan minjem lagi nih. Kalau datang ke rumah, aduh jangan-jangan minjem lagi nih. Ditakutin begitu. Tetapi akhirnya ketika di mentoring mereka diterima. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ambil keputusan seperti yang saya lakukan. Saya sarankan ya, pilihan di tangan masing-masing. Ya, temukan Tuhan, ya, kemudian apa? Terbuka pada pemimpin rohanimu, ya, kemudian apa? Bertindak, lakukan apa yang benar. Lalu yang terakhir adalah tegarkan hati dalam support system di gereja, ya. Dengar firman. Firman itu yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Ini terakhir, ya, ayat terakhir nanti video kesaksian bisa didapat dari tim IT ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini balik lagi. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pastikan Bapak Ibu mengerti ya. Financial freedom itu bicara bukan soal hidup berkelimpahan, lalu uang ngalir begitu aja, ya, passive income-nya bertambah, itu bukan soal financial freedom yang sebenarnya. Ya, financial freedom ketika kita berkata pada diri kita sendiri, cukup, ini sudah cukup. Dan kita happy dengan itu dan tidak membebani orang lain. Ketika kita pada posisi seperti itu, ketika saya merasa dan saya sudah pada posisi bebas hutang, benar-benar saudara, itu kebahagiaannya nggak berasa, nggak lagi apa ya, tidak bisa diukur dengan kata-kata.
Itu enak banget. Hidup dalam Tuhan itu ternyata enak banget. Jalan lakukan yang benar. Ya, inilah kebebasan keuangan yang sesungguhnya. Ketika kita tidak jadi beban pada orang lain, ya, kita bisa berkata pada diri kita sendiri, cukup, ini sudah cukup, nggak usah berlebihan, ini udah cukup. Di rumah sudah ada 1 taplak, 2 taplak, udah cukup, nggak usah 4 taplak, 5 taplak ya, mama-mama, ibu-ibu, ya, nona-nona di kos, baju udah 5 atau oke lah 7 hari atau tambah lagi 1 minggu lagi supaya ada variasi. Udah cukup 14 baju di dalam lemari udah cukup. Kalau mau lebih kurangi 2, masukin 2 yang baru. Jangan sampai numpuk di lemari akhirnya kusut-kusut, gak kepake semua numpuk. Saya dulu gitu. Sekarang berkardus-kardus kami mau kirim ke Jawa Tengah. Coba bayangkan, itu impulse buying, berlebihan. Itu kalau dinilai, diukur itu uang udah ratusan itu. Ratusan ribu mungkin karena tergantung ya kebagusan barangnya. Ya hati-hati, ya cukupkan diri apa adanya karena kita percaya Tuhan mencukupkan kita dan Tuhan mau kita menjadi pengelola. Yuk mari Bapak Ibu kita semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi ini dengan satu pujian. Tadi saya sudah minta tim musik. Sampai akhir hidupku, mungkin Kakak Gracia bisa bantu maju ke depan, mau? Bantu Mami sebentar menyanyi. Ya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu saat ini. Mungkin diam-diam engkau sedang bergumul dengan masalahmu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi percayalah, ada Bapa di sisimu. Dia tahu persis apa yang engkau gumulkan saat ini. Datang kepada Dia, temukan Dia. Hidup atas perkataannya bagimu. Kita akan naikkan pujian sekali lagi dan kita tutup dalam doa. Refnya, kini aku percaya. Kini aku percaya. Amin Tuhan. Inilah pernyataan iman kami kepadamu. Tiada satu yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Aku
kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang selalu menjaga kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau menghargai setiap berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau menjadi pengelola yang bijaksana. Dan kami mengambil tindakan yang benar berdasarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Firman hari ini sangat bermanfaat ya buat kita semua untuk kita boleh mengelola keuangan. Boleh duduk dulu silakan. Nungguin ya tadi. Tadi kalau boleh dibahas tadi ada utang-utang yang harus dihindari, tapi kalau hutang KPR jangan ya. Tadi saya udah deg-degan loh kalau hutang KPR gak boleh, itu kerjaan saya soalnya. Jadi kalau mau KPR boleh hubungin saya ya, mumpung bisa promosi nih gratis nih. Oke, ke pengumuman aja langsung. Pengumuman untuk BIC minggu depan. Minggu depan kita akan diberkati kembali di Kamis 7 September. Pastikan teman-teman untuk datang di waktu dan tempat yang sama. Kita akan diberkati oleh Pastor James, susah ya, James Farlow Mendrova. Maaf kalau ada salah penyebutan. Next. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA Group BIC dan juga sosial media BIC. Pastikan teman-teman untuk memfollow keempat sosial media dari BIC. Happy birthday untuk Ling, Kevin, saya sendiri, Raffi, dan Agustina. Jadwal doa dan puasa setiap hari Selasa dan dimulai dari hari Senin pukul 10 malam sampai Selasa pukul 3 sore. Doa fajar diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 pagi. Pagi ya. Bantuan doa. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar. Oke, tidak ada pengumuman lagi. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Semua saya serahkan kepada Ko Benny. Sabar bro, sabar. Ya, terima kasih Ibu Christina atas firman Tuhannya. 2 minggu ini kita sudah membahas tentang merdeka dalam keuangan. Saya tidak berharap teman-teman ada yang terlibat dalam pinjol dan segala macamnya. Tapi 2 minggu ini kita belajar supaya mengingatkan kita bahwa uang sangat berbahaya kalau kita tidak kelola dengan baik ya. Jadi belajar seperti tadi tuh, dicatat semua pengeluaran. Tadi Ci Jenny dengar, kita mesti belajar. Dia lupa beberapa tahun yang lalu kita sudah praktek itu. Catat. Biaya parkir berapa, mesti catat. Ngapain gue catat, supir yang mbak keluar. Makan catat apa catat, lama-lama stres. Saya bilang sama ini, saya gak mau catat. Tapi yang penting saya tahu batas limitnya berapa. Ya, setiap bulan saya berapa, saya nggak catat pun nggak apa-apa, tapi saya batasin berapa gitu loh. Dari penghasilan saya untuk yang saya pergunakan seperti itu. Jadi teman-teman juga belajar hari ini, coba belajar ya. Ella datang, Ella datang nggak hadir? Nggak ada, Ella? Tidak ada ya? Ada? Hah? Oh, Mario? Oh, Mario asuransi juga ya? Oh ya, jadi kalau yang dideketin Ella, Mario, gak usah menjauh sekarang. Tanya maksudnya apa, membantu gue, coba yang mana asuransi, yang mana yang bagus. Aduh si Ella gak datang sayang ya. Promosi, jadi teman-teman yang belum punya asuransi boleh untuk ambil asuransi. Siapa yang asuransi punya, siapa lagi? Oh ya, nah, yang asuransi berdiri nanti boleh teman-teman lihat ya kali itu. Dideketin jangan aduh apa sih ini, dia belajar. Dia membantu kita supaya kita memindahkan yang apa tadi? Risiko jadi? Nah, pokoknya ikutlah asuransi lah gitu aja intinya ya. Oke, tidak ada pengumuman yang lain saya rasa. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri, nanti Wagem akan tutup dalam doa. Yuk bareng bro, silakan bro. Lanjut bro. Datang
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Haleluya. Allah Bapa kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami dapat mengatur keuangan kami ya Bapa dengan baik. Karena kami hanyalah pengelola, bukan pemilik ya Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati di mana dia berada menjadi berkat ya Bapa. Bapa terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu buat pimpinan BAC Bapak Benhira dan keluarga. Engkau juga yang berkati anak-anaknya. Engkau berkati setiap usahanya, pelayanannya Engkau berkati. Terima kasih juga Bapak atas berkat-Mu, atas persembahan anak-anak-Mu yang mereka telah berikan. Biar Engkau yang memberkati. Bapak terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga telah memimpin rekan-rekan kami berulang tahun. Engkau telah memimpin 1 tahun yang lalu. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan memimpin 1 tahun ke depan. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu buat para pelayannya Bapak pada hari ini. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi sebelum itu Bapak, kiranya Engkau berkati kami Bapak. Berkat banani dan berkat rohani Engkau curahkan buat kami semua. Terima kasih Bapak atas semua berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan buat kami. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juru selamat kami yang hidup Bapak. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.